Kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi industri pariwisata saat ini, yaitu strategi menjaga keberlanjutan operasional hotel di tengah tantangan lingkungan dan ekonomi. Perhotelan merupakan bagian dari industri jasa yang menyediakan layanan penginapan, makanan dan minuman, serta fasilitas pendukung lainnya bagi tamu. Tujuan utama industri perhotelan adalah memberikan pelayanan terbaik agar tamu merasa nyaman selama menginap. Kenyamanan hotel menjadi faktor penting bagi tamu selama menginap. Fasilitas yang memadai, suasana yang tenang, serta pelayanan yang baik membuat tamu merasa aman dan betah. Dengan kenyamanan yang ditawarkan, hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga tempat untuk beristirahat dan melepas penat. Kesadaran masyarakat dan wisatawan akan isu lingkungan yang terus meningkat mendorong industri perhotelan Indonesia untuk mengadopsi standar hijau. Kementerian Pariwisata mendorong penerapan standar berkelanjutan ini sebagai tolok ukur pengelolaan usaha untuk memperkuat daya saing pariwisata agenda nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung program pemerintah, pelaku usaha perhotelan mulai mengimplementasikan praktek efisiensi energi secara signifikan dengan menggunakan panel tenaga surya untuk kebutuhan listrik serta menerapkan konsep greenhouse, daur ulang limbah, dan konservasi air. Menurut Diana Jo, Direktur Social and Environmental Compliance Pollux Hotels Group, konsep penggunaan tenaga surya, greenhouse, dan konservasi air tidak hanya dianggap mampu menjaga lingkungan hidup, namun konsep-konsep itu juga terbukti efektif menurunkan biaya operasional hotel. Green marketing pada industri perhotelan merupakan strategi pemasaran yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kegiatan operasional hotel. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, green marketing juga memberikan nilai tambah bagi hotel. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga hotel yang menerapkan konsep ramah lingkungan cenderung memiliki citra positif di mata pelanggan. Perhotelan telah menyumbang sekitar 1% emisi global dan akan terus bertambah. Dan ternyata 73% traveler lebih memilih akomodasi ramah lingkungan loh. Memang, praktik keberlanjutan perhotelan bukan hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga tentang memberikan nilai tambah bagi tamu dan pemilik hotel itu sendiri dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan ini, hotel dapat menggunakan sistem yang tepat seperti Cold PMS. Kenapa? Pertama, manajemen energi. Cold PMS dapat mengontrol penggunaan energi secara otomatis saat tamu tidak di kamar dengan K-Cloud Interface. Kedua, manajemen limbah, seperti pengelolaan penggunaan inventaris dan pemakaian bahan-bahan dalam hotel dengan fitur housekeeping dan standar SOP. Ketiga, pengurangan penggunaan kertas karena semua dilakukan secara digital. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional sehingga mengurangi konsumsi energi. Dan terakhir, tentu saja, untuk menciptakan laporan tentang praktik berkelanjutan di hotel. Berikut hasil wawancara yang kami lakukan. Oke, pastinya pernah karena itu kan merupakan tantangan dalam menghemat energi ya, serta efisiensi air. Jadi terutama dari tingginya kebutuhan operasional hotel yang berbintang yang terus tetap menjaga kenyamanan tamu. Namun tantangan tersebut diatasi nih dengan menggunakan teknologi hemat energi, pemeliharaan fasilitas secara berkala, serta peningkatan kesadaran karyawan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya itu sendiri, gitu. Untuk selanjutnya, apa kendala internal yang paling sering menghambat operasional hotel? Misalnya SDM, manajemen, atau teknologi. Oke, kalau kendala internal sendiri sih yang paling sering terjadi itu berkaitan dengan sumber daya manusia ya atau SDM-nya, khususnya untuk menjaga kualitas konsistensi dalam pelayanan atau servis ke nasabah atau customer-nya itu sendiri. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru juga menjadi tantangan, karena terutama dalam memastikan seluruh karyawan mampu mengoperasikan sistem dengan optimal. Untuk mengatasinya, biasanya kita nih sebagai pihak manajemen secara rutin melakukan pelatihan dan evaluasi kinerja secara berkala, gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana hotel dapat memanfaatkan tren wisata ramah lingkungan seperti ekoturis atau digitalisasi layanan? Oke, jadi tren hotel untuk
gunakan ramah lingkungan itu dengan memanfaatkan ekoturism dengan mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam operasional hotel. Kayak contohnya nih penggunaan produk ramah lingkungan yang efisiensi energi. Terus nggak cuma hanya itu, digitalisasi layanan juga diimplementasiin dari berbagai sistem reservasi online. Jadi kan sekarang kita mengalihkan dari yang biasanya kan hanya offline aja, tapi sekarang kita juga bisa offline juga, online juga. Terus ada pelayanan digital serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman tamu. Gitu kurang lebihnya. Baik, Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, Bu. Apakah ada peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang dapat dimanfaatkan hotel untuk meningkatkan okupansi, Bu? Oke, pastinya ada sih peningkatan ya dari wisatawan domestik maupun mancanegaranya. Itu tuh kita manfaatkan dengan meningkatkan okupansi hotel dengan merespon dengan menyediakan berbagai paket penginapan dan variasinya lebih kita banyakkan dengan promosi khusus serta kerjasama dengan agen perjalanan serta platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Gitu kurang lebihnya. Oke, pertanyaan terakhirnya dari kelompok kami yaitu bagaimana perubahan regulasi pemerintahan seperti pajak atau izin usaha berdampak pada sektor perhotelan Ibu sendiri? Oke, perubahan regulasi pemerintah itu kayak kebijakan pajak dan perizinan usaha ya itu sangat berdampak sih karena kan pihak manajemen selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan melakukan penyesuaian strategi kan agar tetap sesuai nih dengan regulasi dan pemerintah tanpa mengurangi kualitas layanan itu sendiri gitu. Oke, baik. Berarti semua pertanyaan sudah dijawab ya oleh dua narasumber kami. Untuk teman-teman ada yang mau ditambahin nggak? Cukup sih Kak kalau dari mungkin udah cukup. Oke, berarti untuk pertanyaan dan wawancara dari narasumber kita ini berarti cukup ya. Untuk Ibu Rahmanda dan Ibu Wahana Dwi Putri, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya sudah memberikan waktu kepada kami mengikuti wawancara ini guna untuk menyelesaikan tugas akhir kami. Untuk Ibu Rahmanda dan Ibu Hana, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom, ya Bu. terima kasih semuanya Ibu Rahma dan Ibu Hana. Oke, terima kasih juga semuanya, sukses skripsinya. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sukses ya. Hotel yang menerapkan green marketing cenderung mengalami peningkatan loyalitas pelanggan karena konsumen merasa menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana strategi manajemen, inovasi, dan green marketing saling berkolaborasi untuk menciptakan performa hotel yang berkelanjutan. Kunci utamanya bukan hanya pada apa yang ditawarkan hotel, tetapi bagaimana hotel mampu membangun hubungan emosional agar pelanggan merasa terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Tanpa disadari, industri perhotelan ikut menyumbang peningkatan emisi global. Aktivitas sehari-hari di hotel seperti penggunaan AC, lampu yang menyala 24 jam, pemanas air, dan operasional lainnya membutuhkan energi dalam jumlah besar. Seiring berkembangnya pariwisata, jumlah hotel juga terus bertambah. Kalau tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, kondisi ini bisa memperparah masalah emisi dan perubahan iklim. Karena itu, industri perhotelan perlu mulai beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penghematan energi, pengurangan limbah, dan penerapan konsep green marketing. Jadi, green marketing bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk masa depan industri perhotelan dan lingkungan.